Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagian teks eksposisi. Di antaranya terdiri daripada pertama, pengertian teks eksposisi. Bagian kedua yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga adalah pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang keempat adalah jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Kompetensi dasarnya adalah kita dituntut untuk mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi yang didengar atau yang kita baca. Pengertian teks eksposisi di sini tentunya kita masih belum tahu ya. Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi itu sendiri? Nah, jadi yang dimaksud dengan teks eksposisi itu adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi itu terdiri daripada dua bagian, yaitu pertama gagasan, yang kedua fakta. Nah, sekarang gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, siaran, dorongan, dan rujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan di Kalimantan. Sekarang kita berbicara masalah fakta. Faktanya adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contohnya, selama bulan Januari sampai 2 Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Sekarang pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4 juga, diantaranya pola umum khusus, yang kedua pola khusus umum, yang ketiga pola ilustrasi, dan yang keempat adalah pola perbandingan. Sekarang kita akan bahas satu persatu dalam pola pengembangan teks eksposisi itu. Yang pertama tadi adalah pola umum khusus. Ya, perhatikan di sini. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasannya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, pola pengembangan teks eksposisi pola khusus umum, yaitu pertama, hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Pada bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya perhatikan di depan pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga, yaitu pola ilustrasi. Yang dimaksud dengan pola ilustrasi itu tadi adalah sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan.
Selanjutnya, pola pengembangan teks eksposisi, yaitu yang keempat, pola perbandingan. Yang dimaksud dengan pola perbandingan ini adalah untuk meyakinkan suatu pendapat. Kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain. Ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh, industri di negara kita mendorong dikembangkan berbagai macam pabrik yang memproduksi kerangka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja pada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara kita. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf gagasan utama terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contoh, gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah memulai menggejolak di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya atas pejabat, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun pada remaja dari lingkungan pesantren, keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah secara meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu negatif. Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Perhatikan, ya. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir, paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikembangkan dalam kalimat pertama. Sekarang contohnya, saya berkeyakinan kalau Indonesia meluaskan diri pada sekitar agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Ya, saya ulang ini. Saya berkeyakinan kalau Indonesia itu memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia.
Demikianlah anak-anakku semua, ya, pertemuan kita pada hari ini. Tentunya Bapak harapkan kiranya apa yang kita bahas pada hari ini yang sudah Bapak paparkan agar kalian rangkum, ya, rangkum, kerjakan di buku tugasmu, dan pada pertemuan berikutnya nanti akan Bapak berikan tugas-tugas yang lain berupa soal yang kalian harus kerjakan di kelas. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Arid, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.